Perkenalkan, nama saya Nismawar dengan NIM 220606501048, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai ketiga calon presiden 2024, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Yang pertama, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo lahir di Karanganyar, Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 1968. Ganjar merupakan lulusan Fakultas Hukum UGM, sedangkan gelar Master Ilmu Politik ia dapatkan di Universitas Indonesia. Menjadi simpatisan PDIP sejak muda, karir politik Ganjar terus naik dan sempat duduk di kursi DPR Republik Indonesia 2 periode. Setelahnya, Ganjar maju dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013 silam. Pada kesempatan itu, ia menang pilgub hingga memimpin Jateng selama 2 periode. Said mengatakan rekam jejak Ganjar yang baik harus tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Menurut dia, pemimpin dengan rekam jejak yang baik sangat penting karena tantangan bangsa ke depannya amat berat. Ganjar Pranowo terbukti merupakan pemimpin yang inovatif, ditandai dengan penghargaan yang diraihnya, yakni Indonesian Innovative Leader pada Government Award 2019. Kemampuan Ganjar Pranowo yang sangat baik dalam memimpin salah satunya disebabkan oleh pengalaman sebelumnya menjadi anggota DPR. Sehingga kemampuan Ganjar Pranowo dalam memimpin tidak lepas dari pengalaman dan juga potensi diri beliau. Kemudian gaya kepemimpinan yang ada pada diri Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah diantaranya yaitu yang pertama, memiliki jiwa karismatik, yang kedua fokus pada followers, yang ketiga demokratis, dan yang keempat komunikatif serta inovatif. Prabowo Subianto. Siapa yang tak kenal dengan sosok hebat Prabowo Subianto, anak dari pasangan Suemitro Joyo Hadikusumo dan Dora Mari Sigar, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1951. Ia merupakan seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Pendidikan serta dalam berkarir di dunia militer ditempuhnya selama kurang lebih 28 tahun. Beliau mengawali karir militer di TNI Angkatan Darat sebagai seorang Letnan II setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang. Pada tahun 2004, dia mencoba bertarung menjadi calon presiden melalui konvensi Partai Golkar. Pada tahun 2004, dia maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Capres Megawati. Lagi-lagi belum berhasil pada tahun 2008. Dia mendirikan Partai Gerindra sekaligus sebagai ketua Dewan Pembina pada Pilpres 2014. Dia maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa. Pada Pilpres 2019, ia kembali bertarung berpasangan dengan Sandiaga Uno. Nasib serupa terjadi kembali. Ia kalah, namun ia kemudian diangkat presiden terpilih. Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Memiliki rekam jejak sebagai pelanggar HAM berat, Prabowo dinilai tidak pantas menjadi Presiden Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Komisi Nasional HAM, pada periode 1997 sampai 1998 telah terjadi tindak kekerasan dan penghilangan terhadap sejumlah aktivis reformasi, di mana 1 orang terbunuh, 11 orang disiksa, 12 orang dianiaya, dan 23 orang dihilangkan secara paksa. Saat itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus. Atas dugaan keterlibatannya, Prabowo pun diberhentikan dari masa dinasnya di TNI. Peneliti pada Lembaga Hak Asasi Manusia Setara Institut Ismail Hassani mengatakan terpilihnya Prabowo dalam urutan 3 besar calon presiden unggulan 2014 berdasarkan sejumlah lembaga menunjukkan rasa abai publik terhadap rekam jejak Prabowo. Kalau dia terpilih jadi presiden, jelas harapan korban untuk mendapat keadilan akan lenyap, ujarnya. Soehardi meyakinkan jika terpilih sebagai presiden, Prabowo berkomitmen menegakkan kebenaran dan keadilan. Prabowo mengakui cara kepemimpinannya yang
ada padanya banyak terpengaruh dari ajaran dan budaya masyarakat Tiongkok. Salah satu kalimat masyarakat Tiongkok yang dipegang yaitu 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Selain itu, Prabowo juga mengaku menghormati sejarah peradaban masyarakat Tiongkok yang berlangsung selama ribuan tahun dan banyak belajar dari kebudayaan mereka. Cara kepemimpinan seorang Prabowo sudah diakui banyak masyarakat dengan banyaknya pembuktian dan penghargaan yang beliau raih. Terlepas dari itu, semua kelebihannya menjadikan poin yang menonjol dalam kontribusi bagi negara dan masyarakat. Saran dari saya sendiri adalah untuk memperbaiki dan mengontrol emosi, sifatnya yang kadang sinisme dan populisme pasti disorot media massa. Tetapi dari pandangan saya, Prabowo Subianto adalah sosok yang pantang menyerah. Ia tetap berusaha mencoba yang terbaik dan memperbaiki diri dan tetap membawa ke arah positif terhadap kepemimpinannya. Yang ketiga, Anies Baswedan. Anies Baswedan lahir pada tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Pada tahun 1989, Anies masuk perguruan tinggi dan diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia aktif di beberapa organisasi dan juga membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif dan mempromosikan Senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan Kongres pada tahun 1993. Masa kepemimpinan Anies dengan dimulainya gerakan berbasis riset. Anies Baswedan dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang partisipatif karena selalu mendorong masyarakat untuk turut serta dalam membenahi Jakarta. Selama menjabat, kerja keras Anies Baswedan dalam mengabdi pada masyarakat dapat dibuktikan dengan adanya penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta. Dibangunnya Jakarta International Stadium atau JIS dan adanya renovasi pada Taman Ismail Marzuki, tapi di dalam masa menjabatnya kinerja Anies masih memiliki kekurangan terkait masalah pelayanan pada daerah, kelurahan, dan kecamatan yang semakin menurun berdasarkan penilaian dari masyarakat, serta masih banyaknya pelayanan lain yang kurang memuaskan masyarakat DKI Jakarta. Demikian penjelasan video saya terkait ketiga calon presiden 2024. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.